Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membacakan firman Tuhan, kami ucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudari kami yang berulang tahun tentunya dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan Tuhan memberikan berkat-berkatnya dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai saat ini dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap proses, obat dan makanan yang boleh dimakan, dan kiranya Tuhan semakin memulihkan keadaan saudara, agar boleh kembali melaksanakan segala aktivitas yang sudah dilakukan pada hari-hari yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu pengenalan akan karakter Tuhan memberikan kita banyak pemahaman, sehingga kita bisa mengukur apa yang patut kita perbuat, sehingga kita bisa mengenal perbuatan kita benar atau salah. Selama kita membawa hidup kita pada perbuatan yang benar, tentu hal itu tidak akan menjadi sebuah hal yang sia-sia. Tetapi itu akan membawa pada sebuah kebaikan-kebaikan yang baru yang akan kita terima. Bagaimana dengan perbuatan yang salah? Apakah ada kesempatan untuk memperbaikinya? Nats ini mengajak kita untuk mau mengakui apa yang kita lakukan, yang kita pahami adalah hal yang salah, sehingga akan menghasilkan bagaimana kita berbuat dosa di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga nats ini mengajak kita untuk mau mengakui dosa kita. Pengakuan dosa sesungguhnya adalah sesuatu bentuk dari kerendahan hati kita. Dan juga pengakuan dosa ini adalah sebuah kesadaran bahwa kita adalah orang yang senantiasa butuh akan kasih karunia Tuhan itu sendiri. Dan pengakuan dosa juga bukan hanya tentang mengakui apa yang sudah kita perbuat. Bukan hanya berbicara tentang mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi dalam pengakuan dosa, kita bisa menunjukkan bahwa kepercayaan kita kepada Allah yang setia dan adil. Inilah makna dari pengakuan dosa, ajakan dalam nats kita pada pagi hari ini. Sehingga proses pengakuan dosa juga adalah bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Agar kita semakin terdorong untuk hidup dalam ketaatan dan juga mendorong kehidupan kita untuk semakin jauh lebih baik dari hari ini untuk hari ke depan. Supaya jangan mengulang bagaimana kesalahan hari ini untuk hari ke depan. Tetapi bagaimana memperbaiki setiap langkah hidup dari hari ini ke depan, sehingga seluruh bagian kehidupan kita bisa dimanfaatkan atau bisa kita pakai untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Artinya dari setiap pengakuan dosa, kita bisa semakin memahami hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. Sehingga tidak ada orang yang mau jatuh kepada kesalahan yang sama. Sehingga dengan adanya pengakuan akan kesalahan yang kita lakukan, disinilah kita semakin bisa memperbaiki kualitas-kualitas hidup kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, beroleh pengampunan akan membawa sebuah transformasi dalam hidup kita. Tentunya orang yang mau melakukan sebuah pengakuan dosa, dia tidak akan sama dengan hari-hari yang lalu. Dia tidak akan sama memiliki kualitas hidup ketika dia melakukan kesalahan itu. Tetapi dia akan memperbaiki, bertransformasi dalam hidupnya untuk menghasilkan
kehidupan-kehidupan yang jauh lebih baik. Maka dengan sebuah pengakuan dosa, kita tahu kesalahan mana yang tidak dikehendaki Allah, perbuatan mana yang tidak dikehendaki Allah. Kalau kita sudah bisa memahami itu, maka kita akan memiliki kehidupan yang bisa meneladani apa yang menjadi karakter Allah, kasih dan pengampunan yang menjadi karakter Allah. Sehingga dalam perbaikan kehidupan kita bisa kembali membangun hubungan kita, bukan hanya kepada Allah, tetapi bagaimana hubungan kita dengan sesama. Dan kita juga akan semakin belajar tentu untuk mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Oleh karena itu, hari ini kita diajak melalui firman Tuhan. Bagaimana kita mengakui dosa, maka ia adalah setia dan adil. Inilah yang menunjukkan bahwa keterbukaan Allah menerima setiap orang yang mengakui dosanya. Dan dikatakan setia dan adil, bahwa Allah setia, mau menerima, dan adil melakukan segala hal yang tentunya baik menurut Allah. Sehingga Allah itu sendiri akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kami untuk memberanikan diri, untuk mengakui segala dosa-dosa kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Itu semua adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan kami, karakter kami sebagai orang-orang yang percaya. Untuk melakukan sebuah transformasi, membuat hidup kami jauh lebih baik lagi untuk ke depan. Maka ajar kami, berikan kami Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kiranya kami mampu dan semakin dimampukan memperbaiki kualitas hidup kami jauh lebih baik untuk hari-hari ke depan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap proses yang mereka jalani, baik dari para medis, demikian juga pelayanan para keluarga, agar kiranya mereka semakin terberkati dan mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang menerima sukacita melalui pertambahan umur, kiranya Tuhan juga senantiasa menambahkan kesehatan, panjang umur, dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian jemaat Tuhan yang dalam aktivitasnya untuk satu hari ini, kiranya Tuhan yang mengawali dan mengakhiri segala pekerjaan mereka, agar mereka boleh menghasilkan hal yang baik, dan tentunya itulah yang akan mereka gunakan dalam segala kebutuhan-kebutuhan hidup yang akan mereka perlukan. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.